Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi bab 16, yaitu menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe dan saya berasal dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 6B Politeknik Negeri Medan. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha ialah yang pertama ada detail tie-in. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk yang terkait, dengan totalnya telah ditambahkan dengan benar, serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua ada keberadaan. Piutang usaha dicatat ada. Yang ketiga kelengkapan. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat keakuratan. Piutang usaha sudah akurat. Yang kelima klasifikasi, yang maksudnya piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam adalah pisah batas, yaitu pisah batas piutang sudah benar. Yang ketujuh ada nilai realisasi. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan adalah hak. Kalian memiliki hak atas piutang usaha mereka. Kita masuk ke subbab selanjutnya, ialah mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha tahap 1. Auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, termasuk piutang usaha. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor juga melaksanakan prosedur analitis pendahuluan yang dapat menunjukkan kenaikan risiko salah saji piutang usaha. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren tahap 1. Dalam melakukan tugasnya, auditor pertama-tama akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Alokasi ini disebut sebagai penetapan salah saji yang dapat ditoleransi. Nilai risiko pengendalian siklus penjualan dan penagihan tahap 1. Aspek utama yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengendalian internal ialah yang pertama ada pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga ialah pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tahap 2. Hasil pengujian pengendalian dan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Sedangkan auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Sebagian prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahap pengujian yang terinci dilakukan setelah tanggal neraca, tetapi sebelum pengujian atas neraca saldo. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya pada piutang usaha. Hal ini memang harus demikian karena hubungannya erat antara akun-akun laba rugi dan neraca. Dan jika auditor mengidentifikasi salah satu yang mungkin terjadi dalam retur dan pengurangan penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, piutang mungkin akan meng-offset salah saji itu. Merancang pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisihan piutang tak tertagih didasarkan pada Age Trial Balance. Age Trial Balance menyajikan daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Yang pertama ada piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Piutang usaha yang dicatat memang ada. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Piutang usaha sudah akurat. Piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar. Pisah batas piutang sudah benar. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Klien memiliki hak atas piutang, dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perencanaan pengajuan atas rincian saldo piutang usaha.
Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan ekstensi, keakuratan, dan pisah batas. Standar auditing mengharuskan konfirmasi piutang usaha dalam situasi normal. Jadi SAS 67 menyediakan 3 pengecualian terhadap keseharusan penggunaan konfirmasi. Yang pertama adalah piutang tidak material. Yang kedua adalah auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai dan tidak dapat diandalkan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah gabungan tingkat resiko inheren dan resiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Ini ialah jenis konfirmasi, yaitu yang pertama ada konfirmasi positif. Komunikasi dengan debitor yang meminta pihak yang menerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang menyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Yang kedua adalah formulir konfirmasi yang kosong, yaitu jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Yang ketiga adalah konfirmasi faktur, yaitu jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah konfirmasi negatif yang ditujukan pada debitur tetapi hanya akan menerima respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Selanjutnya adalah penetapan waktu, yaitu bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru dapat akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Jika keputusan untuk mengkonfirmasi piutang usaha dibuat sebelum akhir tahun, biasanya auditor akan membuat sebuah schedule di muka yang merekonsiliasi saldo piutang usaha pada tanggal konfirmasi dengan piutang usaha pada tanggal neraca. Selanjutnya keputusan sampling, yaitu faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada pada beberapa kategori yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kedua risiko inheren. Yang ketiga adalah risiko pengendalian. Selanjutnya adalah risiko deteksi yang mencapai dari pengujian substantif lainnya. Yang terakhir adalah jenis konfirmasi. Menyelenggarakan pengendalian. Setelah item yang akan dikonfirmasi dipilih, auditor harus menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu sehingga dikembalikan dari pelanggan. Jika klien membantu dengan menyiapkan konfirmasi, memasukkannya ke dalam amplop, atau menempelkan perangko di amplop, auditor harus mengevaluasinya dengan ketat. Menindaklanjuti non-respon. Konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Jika konfirmasi positif digunakan, SAS 67 mensyaratkan prosedur tidak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim ke pelanggan tidak ada satupun yang dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Dan tujuan dari prosedur alternatif adalah untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi apakah piutang yang tidak dikonfirmasi itu memang ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Penerimaan kas selanjutnya, bukti penerimaan kas selanjutnya pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan remittance advance, akhir jurnal pada catatan penerimaan kas, atau mungkin kredit selanjutnya pada file induk piutang usaha. Saham faktur penjualan. Hal ini bermanfaat untuk memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. Dokumen pengiriman. Hal ini penting dalam menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan dan sebagai pengujian pisah batas. Korespondensi dengan klien. Analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Yaitu yang pertama ada pembayaran telah dilakukan, yang kedua adalah barang belum diterima, yang ketiga adalah barang telah dikembalikan, yang terakhir adalah kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Masuk kepada subtopik yang terakhir ialah menarik kesimpulan, yaitu jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hasil tersebut konsisten
atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, auditor harus merevisi penilaian itu dan mempertimbangkan seluruh revisi tersebut kepada audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi auditor pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Demikianlah presentasi saya pada bab 16 menyelesaikan pengujian dan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.